Kalau tadi kan kamu ngasih contohnya apa? Sa'ah ya. Wa yauma taqumu sa'ah sama fil ghairi sa'ah. Nah, sama-sama sa'ah kan di sana. Walaupun sa'ah yang pertama itu barisnya dhammah, sa'ah yang kedua barisnya kasroh. Sa'atin yauma taqumu sa'atu. Kalau kemudian diartikannya maknanya lafadznya sama, sejenis gitu ya. Tapi dia maknanya berbeda. Sa'ah yang pertama makna kiamat, sa'ah yang kedua itu kan maknanya lahdzatan gitu, sesaat, ghaira sa'ah, tidak dalam sekejap gitu. Nah, ini dikatakan jinas tam. Nah, tapi sepertinya tidak menurut saya. Ini kalau kemudian dia masuk jinas tam sepertinya tidak gitu, karena pengertiannya sama, innamal usri yusra, innamal usri yusra, sepertinya sama. Dalam berarti masuknya kemana? Masuknya di saja. Kita lihat definisi sajanya aja. Definisi saja itu kan tawafukul fasilatin, muwafaqah. Jadi ada fasilah yang sama di dalam huruf. Kalau fasilahnya sama, setiap huruf itu fasilahnya sama, maka kemudian masuk saja. Tawafukul fasilataini fi harfil akhirain gitu kan ya. Keserasian dua fasilah, dua potongan ayat di dalam huruf yang sama. Pasti belakang hurufnya sama semua tadi. Contohnya gimana? Mana tadi itu kalian? Contoh kalian itu tadi apa ya? Contoh kalian tadi apa sih? Saja. Ashabul maimanati ma ashabul Oh iya. Iya. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Dia dua huruf di belakang kan sama ya. Fasilahnya sama. Maimanah sama maimanah yang kedua juga gitu ya. Atau ada lagi apa saja. Di sini Allahumma a'idhmun finan khalafa wa a'timum sikan talafa. Nah, ini kan artinya sama, tapi ini contoh kalian ya. Coba sebentar saya cari contohnya dulu di PPT saya. Nah ini dia. Fiha sururum marfu'ah wa aqwabu mawdu'ah. Dia kan sama ya, taknya sama. Nah ini sama kayak yusra gitu. Dia fasilahnya dengan huruf yang sama. Kalau dua huruf yang sama fasilahnya sudah saja berarti. Tapi kalau kemudian dia hurufnya sama, lainnya sama, tapi kemudian dia lafadznya maknanya berbeda, nah itu masuk di jinas gitu. Masuknya di jinas karena kategorinya berbeda gitu. Gitu ya. Sepertinya jelas ya, cukup jelas. Jadi pertanyaan yang tadi innamal usri yusra, apakah dia masuk dalam kategori badi? Iya jelas masuk kategori badi. Karena badi itu kan muhassinat, sebuah keindahan-keindahan. Yang bisa melihat keindahannya siapa? Yang bisa melihat keindahannya orang-orang Arab sebenarnya. Kita tidak bisa memahami keindahan-keindahan itu karena dzauq kita berbeda. Meskipun tapi kemudian kita dzauqnya berbeda, tetap kita masih bisa merasakan resonansinya begitu dari keindahan itu. Setidaknya di dalam sastra kita juga kan kalau kita membaca puisi lalu kemudian ada qawafi-qawafinya di setiap potongan-potongan syair itu sama bunyinya, itu kan kita mendengar keindahan gitu ya. Kita mendengar keindahan. Nah, ini yang disebut sebagai tahsin, muhassinat. Muhassinat yang mana muhassinat itu masuk dalam kategori ilmu al-badi'. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak selain itu? Waduh, kaget. Ada pertanyaan lagi nggak? Bapak izin Belum ada pertanyaan ya? Oh, oke. Kak Juwairiyah. Ini Bapak kan kalau yang jinas tam itu katanya sama syakal huruf juga dan urutannya ya Pak. Iya betul. Ini contohnya wa yauma taqumu sa'ah
Berarti kalau al itu nggak termasuk jumlahnya ya Pak? Berarti nggak masuk berarti? Iya. Karena ada 4 jenis kategori tadi ya. Huruf, bentuk, jumlah, dan urutan huruf. Jadi kalau kemudian di kata-kata as-sa'ah sama sa'atin sebenarnya kan sama artinya. Jadi tidak masuk di ma'rifah atau nakirahnya. Ya, tidak masuk di ma'rifah nakirahnya. Tapi dia kan sejenis ya. Sa'ah, as-sa'ah, ma'rifah nakirah ya. Tidak masuk dalam kategori ini. Masuk kategori jinas ya. Jinas itu muhassinat al-lafziyah ya. Contoh saya itu kemarin ngambil contohnya. Ada lagi selain itu. Sorry. Mana ya? Enggak. Sudah. Iya begitu. Dia itu jinas tam namanya. Kedua kata percis kan ya, sama ya. Dalam macamnya, dalam bentuknya, dalam jumlah, dan dalam urutan hurufnya. Sin alif ain ta, sin alif ain ta. Tapi kemudian tidak masuk dalam kategori dia ma'rifah atau nakirah. Sepertinya begitu sih Kak. Contoh-contoh yang diberikan sama di beberapa kitab gitu. Itu memang kebanyakan contoh ini, yauma taqumus sa'atu itu. Yuqsimul mujrimun wa ma labithu ghaira sa'atin. Dan tentu kalau misalnya seperti itu kok kita lihat tidak ada alif lamnya nakirah ma'rifah, berarti ma'rifah nakirah tidak termasuk di situ. Harokat juga tidak termasuk di situ. Dalam arti bentuk kan ada 4 tadi ya. Macamnya sa'ah itu macamnya apa, masdar ya. Bentuknya juga sama. Wazannya gitu ya. Lalu jumlah hurufnya sama, urutan hurufnya juga sama. Jadi tidak termasuk dalam kategori dia ma'rifah atau nakirah. Gitu ya Kak? Sama iktibas sebenarnya kurang paham Bapak. Fungsi iktibas dalam Al-Quran. Kan ini contohnya kayak baik. Iktibas sebenarnya itu tidak ada dalam Al-Quran. Iktibas tidak ada dalam Al-Quran. Kamu belajar sekarang ngomong iktibas ya? Iktibas berarti muhassinat muhassinat al-ma'nawi ya? Masih lafzi ya? Masih lafzi ya? Lafzi apa ma'nawi? Ma'nawi kayaknya. Kalau di sini nomor 2 nomor 3. Di sini saya lali ya. Iktibas muhassinat lafziyah ya. Oke, Pak. Lafziyah ya. Sorry. Iya, lafziyah betul. Iya, jadi iktibas itu kan memasukkan ayat-ayat Al-Quran di dalam sebuah syair gitu. Jadi tidak ada di dalam Al-Quran memang. Contoh-contoh tidak ada dalam Al-Quran. Syair orang-orang Arab, kemudian dia menyerupakan syair itu kayak Al-Quran. Orang yang kemudian tidak mengerti kan, apalagi kita orang ajam, kadang-kadang kan tidak memahami kalau itu bukan Al-Quran. Gitu kan ya. Ada contoh-contoh yang dia bukan Al-Quran sebenarnya. Ini saya langsung ini aja deh. Kalau kemudian saya langsung ini ya. Ada beberapa pertanyaan, nanti silahkan dipertanyakan. Tapi saya langsung kasih contohnya aja. Tadi iktibas. Iktibas itu masuk di mana saya? Bukan ini. Ini dia. Ya, ini iktibas. Ayyudhammanal kalamu syai'in minal Qur'an wa awil hadis la ala annahu minhu. Mengutip suatu kalimat dari Al-Qur'an atau hadis yang bukan merupakan bagian dari kalimat tersebut. Tentu kalau misalnya yang dikutip adalah Al-Qur'an berarti bukan bagian dari Al-Qur'an dong. Jadi dia mengucapkan sesuatu, si penyair ini atau si mutakalim ini berbicara tentang sesuatu, entah syair, entah apa, tapi ada potongannya di mana itu berbentuknya ayat Al-Qur'an atau hadis gitu. Contoh di sini, contohnya tentang iktibas. Nah ini dia.
Rohalu falastu musailan andarihim ana bakhi'un nafsi ala atharihim. Nah itu. Ana bakhi'un nafsi ala atharihim itu kan ayat Al-Qur'an ya. Itu. Menyerupai itu. Jadi orang ketika misalkan membaca ini kesannya itu ini ayat Al-Qur'an bukan ya? Gitu. Kayak dulu saya waktu kecil itu karena baru pertama kali belajar tentang ilmu apa? Bukan qiraah apa sih? Nagom ya. Yang bayati jawul jawab itu namanya apa sih? Lupa saya. Bayati jawul jawab, terus ada yang nurun apa? Makroknya ya, Pak. Enggak yang nurun nabi alal awali bi asfara wa syari'atul Islam itu apa sih namanya ya? Dalam ilmu apa sih namanya itu? Lupa saya. Hah? Yang bayati, koror, jawab, jawabul jawab. Tausif ya. Apa? Ilmu nagom. Ilmu nagom. Namanya ilmu nagom ya? Oh saya lupa ya, bukan ilmu nagom, kayaknya sebutannya gitu. Pokoknya saya dulu belajar buat mujawad gitulah. Ya, buat baca ngaji Quran yang Nurun Nabi 'alal awali bi asfara wa syari'atul Islam wa syari'atul Islami raqa gitu-gitulah pokoknya. Nah, kebetulan saya itu kemudian baca itu di kamar mandi waktu kecil gitu. Ibu saya nanya, "Loh, kok ngaji Quran itu?" Bukan Quran. Itu apa namanya? Ya syair-syair aja gitu, syair-syair Arab gitu. Nah, itu kan itu iktibas namanya. Jadi hampir seperti itu iktibas. Walaupun tidak sama seperti yang saya contohkan, tidak. Tapi kemudian ada orang Arab lagi berbicara, lalu dia mungkin ingin mengambil sesuatu makalah dari Al-Quran, dia tempelkan itu secara plok gitu. Dan dia tidak mengatakan kalau itu dari Al-Quran, tidak. Gitu. Atau contoh lagi di sini, wa idza masyita 'aishan bainahum khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Nah, ini kan dari hadis gitu. Berarti ini sebenarnya bukan ucapan dia secara khusus tidak, tapi dia mengutip sebenarnya hadis Nabi gitu. Nah, hukumnya nanti bagaimana? Ya hukumnya kalau di sini kan farraqul ulama bainal iqtibas fi syi'r wa bainal iqtibas fi nathar. Ulama membedakan di antara hukum iqtibas di dalam syair sama hukum iktibas di dalam sajak gitu ya. Syair sama sajak ini berbeda dalam bahasa Arab. Ada syair, ada an-nathar. Fadhaba jam'un minal ulama qadiman wa haditsan ila tahrimi aw karahatihi fi syi'ri mutlaqan. Kalau kemudian ada di dalam orang-orang ulama zaman dulu sama sekarang, dia itu mengharamkan dan memakruhkan memasukkan iktibas Al-Qur'an itu di dalam syair. Talaban litanzihil Qur'an aw yunsabu syai'un minhu lisy-syi'ri. Karena kemudian dikhawatirkan hal ini kemudian disandarkan kepada Al-Qur'an gitu. Untuk mentanzih, mensucikan Al-Qur'an, maka itu kemudian dilarang. Wa qad nafallahu ta'ala anhu dzalika. Dan Allah Subhanahu wa taala menafikan hal tersebut dengan mengatakan wa ma 'allamnahu syi'ra, dan kami tidak mengajarkan syair. Dalam artian Al-Qur'an bukan syair gitu. Jadi kalau kemudian Al-Qur'an itu adalah sastra, perangkat-perangkat sastra atau hal-hal yang berbau sastra lah. Apalagi ada yang mengatakan Al-Quran itu adalah kitab sastra. Nah, ini kemudian keliru kan. Al-Quran bukan kitab sastra. Karena kalau sastra di situ ada syair, ada apa segala macam. Padahal disebutkan wa ma'allamnahu syi'ra, dan itu bukan syair. Tapi kemudian Al-Quran memang memiliki semangat keindahan. Nah, itu yang kemudian dikatakan sebagai badi gitu ya. Qala Suyuti, dan Imam Suyuti berkata wa hadza kulluhu inma yadullu ala jawazi fi maqamil mawa'idh wa tsana wa du'a. Tapi diperbolehkan iktibas itu ketika kita berbicara dalam makomnya mawa'idh, nasihat, wasana dan pujian, wa du'a dan juga doa. Wa fin nathar la dilala fihi ala jawazihi fi syi'r wa bainahuma farqun. Dan di dalam nathar tidak ada sama sekali petunjuk untuk membolehkannya. Wa fin nathar ala jawazihi fi syi'r wa bainahuma farqun. Fa innal qadhi Abu Bakar min al-Malikiyah saraha bi anna tadminahu fi syi'r makruh wa fin nathar jaiz. Jadi kalau kemudian di nathar boleh, namanya juga sajak, ya. Tapi kalau di syair
dia kemudian dimakruhkan. Nah, ini hukumnya seperti itu gitu. Jadi Kak Juwairiyah masih bingung soal iktibas itu bagaimana dalam Al-Qur'an dan fungsinya apa? Ya tidak ada. Di Al-Qur'an tidak ada sama sekali iktibas. Justru iktibas itu adalah ungkapan-ungkapan Arab yang kemudian disisipi dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Kita kan biasa seperti itu ya. Tapi karena kita itu bahasanya Indonesia, jadi iktibasnya jelas gitu. Orang Arab kan iktibasnya akhirnya nggak jelas. Ketika dia ngomong Arab, lalu ada ungkapan-ungkapan Al-Quran dan Sunnah yang tiba-tiba dia ungkapkan dan dia tidak sebutkan itu Al-Quran dan Sunnah, kan kadang-kadang begitu. Nah, itu namanya iktibas. Gitu ya, Kak? Iya, Kak Juwairiyah? Kak Juwairiyah ini Kalastri. Oh, Kak Juwairiyah. Oke, siap. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi, Kak? Kalau kemudian saya jelaskan semuanya, nanti sama kayak pemakalah dong. Tapi biasanya begitu ya. Oke. Kalau ada pertanyaan, saya coba sedikit mengulas secara umum saja ya. Biar kemudian kalian ada gambaran umumnya lagi. Baik, kita ngomongin ilmu badi. Ilmu badi itu adalah ilmu ketiga dalam teori balaghah. Ilmu badi. Kemarin kita ngomong ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi. Saya ingatkan di semester 7 nanti kalian ada namanya balaghatul Quran. Jadi hampir sama nih materinya, balaghatul Quran. Tapi kemudian kalian akan banyak mengambil contoh-contoh dari Al-Qur'an, nanti dipersiapkan saja. Jadi semua materi-materi yang kemudian saya berikan itu, kalau sekarang kan beberapa contohnya dari ayat, dari syair, dari ungkapan-ungkapan Arab gitu. Tapi di semester 7 kalian benar-benar mencari uslub-uslub itu, kata-kata itu baik secara lafzi atau maknawi dari Al-Qur'an. Intinya kan sebenarnya kalau balaghatul Quran adalah bagaimana tatbiknya nanti itu kita mentakhrij semua uslub-uslub dalam Al-Qur'an. Jadi kalau dalam tradisi nahwu ada istilah kata mengi'rab, kalau dalam tradisi balaghah ya juga sama, mentakhrij uslub-uslub itu bagian dari apa. Ketika kita katakan alhamdulillahirabbil alamin dalam tradisi nahwu, alhamdu itu adalah mubtada. Tapi kalau dalam tradisi balaghah, alhamdulillahirabbil alamin itu masuk dalam kategori apa? Kalau dia kemudian masuk dalam kategori ilmu ma'ani, maka al-ma'ani dalam perspektif yang mana? Lalu kemudian apakah ada di sana ilmu bayannya? Ada nggak bayannya dalam alhamdulillahirabbil alamin? Ar-Rahmanir Rahim. Itu. Maliki Yaumiddin. Kan ada tuh ya keindahan-keindahan itu nanti masuknya dalam kategori apa? Kok sama ya bunyinya dan lain sebagainya kan gitu. Itu nanti kan ada dalam kategori badi. Atau ya tadi itu, apakah dia masuk dalam kategori ilmu badi atau tidak. Nah, itu ilmu badi namanya. Maka ilmu badi itu nanti intinya adalah ada muhassin, ada tahsin, memperindah, memperbagus bunyi suara atau memperbagus maknanya. Maka ada yang disebut sebagai muhassinat al-lafziyah sama muhassinat al-ma'nawiyah. Kalau muhassinat al-lafziyah berarti memperindahnya dari perspektif lafaz-lafaz yang ada katanya. Kalau muhassinat al-ma'nawiyah berarti keindahan itu dilihat dari perspektif pemaknaannya. Makna dari sebuah sebuah kalimat itu. Apakah maknanya itu dalam, apakah maknanya itu tidak dalam itu. Ataukah maknanya memiliki pengertian yang seperti apa, nah itu masuk dalam kategori muhassinat al-ma'nawiyah. Jadi gitu ya ilmu badi. Kita ingat-ingat lagi ilmu bayan membicara tentang bagaimana ilmu ma'ani dulu ya. Ilmu ma'ani membicara tentang bagaimana kita memilih sebuah uslub yang pantas untuk kita ungkapkan kepada orang yang kita ajak bicara. Itu ilmu ma'ani. Ilmu bayan bagaimana kemudian kata-kata yang kita ungkapkan dia padat dengan substansi isi yang lebih yang dalam gitu. Itu ilmu bayan. Nah, ilmu badi lebih dalam lagi cakupannya. Bukan hanya soal substansi, bukan hanya soal kesesuaian pengungkapannya, tapi juga dengan ada keindahannya. Nah, 3 hal ini kan kemudian menjadi hal yang
menguatkan bahasa Arab, khususnya menguatkan Al-Qur'an sebagai sebuah perkataan yang fungsinya adalah bukan hanya menyentuh akliyah, tapi menyentuh qalbiyah. Keindahan itu kan biasanya yang disentuh adalah qalbunya, qalbu. Orang yang kemudian indah, merasa hatinya tenang, damai, dan lain sebagainya. Gitu ya, Ilmul Badi. Nah, dalam muhassinat itu ada beberapa hal. Ini saya contohkan di sini. Muhassinat ma'nawiyah banyak sekali sebenarnya. Ada yang disebut tauriyah, istikhdam, iltifat, itrad, insijam, indimaj, iftinan, ittibaq, muqabalah, husn ta'lil, muratun nadhar, al-irsad, wattai, an-nashr, wal jama', wat tafriq, wal mubalaghah, banyak sekali. Muhassinat lafziyah juga sama begitu. Al-jinas, as-sajah, al-iqtibas, al-muwazanah, at-tarsi, wat tasri', raddul ajiz ala sadr, wa ma la yastahilu bil inkas, wal iqtibas, wa tadmin, banyak sekali ya. Tapi kita coba contohkan beberapa yang yang diperlukan sajalah gitu ya. Baik. Yang pertama tadi tauriyah ya. Tadi kalau nggak salah ada tauriyah. Tauriyah atau disebutnya al-iham wal ibham. Tauriyah. Karena al-iham ini kan membingungkan artinya begitu. Maka intinya adalah bahwa di dalam ma'nawiyah, muhassinat al-ma'nawiyah menghadirkan dua makna, tapi maknanya yang pertama makna dekat dan yang kedua makna jauh. Tapi yang dimaksud adalah makna yang kedua, gitu. Itu tauriyah namanya. Maka kita kan ada kebingungan bahasanya ya. Loh ini kok artinya ini, tapi kemudian pemaknaannya yang lain. Contoh di situ adalah ayat Al-Qur'an, wa huwal ladzi tawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum. Ma jarahtum di situ artinya kan apa yang jaroha itu melukai gitu ya, atau apa yang kamu lakukan lah gitu ya. Itu makna majarahtum bin nahar, apa yang kamu telah lakukan di siang hari. Tapi kemudian ada makna yang lain yang harus dipahami, yaitu adalah berbuat dosa. Majarahtum, apa yang kamu telah lakukan dalam hal dosa pada siang hari kan gitu. Nah itu namanya tauriyah. Bagaimana kemudian memahami tauriyah itu? Apakah dia tauriyah atau tidak? Ya tentu zauk ya. Zauk yang penting adalah zauk. Kalau zauk kita bukan zauk orang Arab, tapi orang Arab tentu paham itu. Jaroh kata-katanya bukan hanya amila, tapi dia adalah aznaba, membuat dosa. Maka ini disebut sebagai proses tauriyah. Atau contoh lagi, wa may yuhajir fi sabilillah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah. Makna dekatnya itu kan hijrah adalah perjalanan fisik gitu ya. Makna dekat, perjalanan fisik hijrah, hajar. Tapi kemudian wa may yuhajir fi sabilillah, ya barang siapa yang kemudian ya berjuang gitu ya di jalannya Allah atau agama ini gitu, bukan hanya fi sabilillah dalam arti jalannya Allah, tapi agamanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai at-tauriyah. Muhassinatnya muhassinat apa? Al-ma'nawiyah. Kenapa muhassinat al-ma'nawiyah? Karena yang ditahsin, yang diperindah itu adalah maknanya. Yang diperindah maknanya. Baik. Terus apa lagi tadi itu al-tauriyah, lalu apa lagi? Ini banyak sekali, tapi saya pengen yang diambil sama kalian aja. Apa lagi? Setelah tauriyah kalian kasih apa tadi? Apa? Tibak ya? Oke, setelah tauriyah ada tibak. Tibak. Muqabalah juga ya? Ini ada muqabalah tadi ya? Tibak, muqabalah. Baik. Nah, ini masih dalam muhassinat al-ma'nawiyah. Nah, muhassinat al-ma'nawiyah juga salah satunya adalah al-muqabalah, at-tibaq gitu ya. Tadi juga disebutkan. Yang pertama muqabalah. Ini karena berurutan nanti ya, pemahamannya berurutan. Muqabalah itu intinya adalah seorang pembicara, seorang penutur itu memberikan dua makna gitu. Ya'ti al-mutakallim bi'anain mutawafiqain, yang mana dua hal tersebut sejalan, mutawafiq,
sesuai maknanya, au aksar atau dua makna. Wa min thamma yu'ti biha bima yuqabiluha fil ma'ani bitartib. Yang mana kemudian dia datang menyusun makna tersebut dengan yang sesuai dengan urutannya. Nah, kalau kemudian muqabalah itu sifatnya memang lafaz ya. Jadi ungkapan kalimat gitu. Bukan seperti tibak nantinya. Jadi muqabalah itu adalah jumlah. Bukan kata. Maknanya karena kan. Contoh di sini ayat Al-Qur'an ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Gitu. Nah, ini kan juga kemudian kita lihat ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhaakum 'anil munkar. Ini dua hal ini yang kemudian kalimat ya. Ya'muruhum bil ma'ruf itu kan satu kalimat ya. Kalimat itu kan susunan kata. Wa yanhaahum 'anil munkari. Jadi menghadirkan dua pemaknaan yang berbeda. Gitu. Sejalan dia, tapi kemudian diberikan sebuah jumlah-jumlah yang berbeda. Jadi gagasannya itu gagasan yang bertentangan, gitu ya. Gagasan bertentangan, tapi bedanya nanti dengan yang tibak. Kalau tibak ini lafal, kalau muqabalah ini adalah jumlah, gitu. Namanya muqabalah, berhadap-hadapan gitu ya. Gagasannya bertolak belakang, gagasannya berbeda. Antara ya'muruhum bil ma'ruf sama yanhahum 'anil munkar kan gagasannya berbeda. Tapi kemudian gagasannya ini berbedanya dari sisi jumlahnya, bukan dari sisi katanya. Contoh lagi wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, kan sama itu. Gagasannya bertolak belakang. Yang pertama adalah menghalalkan, yang kedua mengharamkan. Tapi gagasan ini diambil dari makna jumlahnya, bukan lafaz. Itu muqabalah. Kalau kemudian tibak dia berbeda. At-tibak huwal mutabaqah walladhi yaqsudu biha al-badi' ala annahu al-jam'u baina syai'aini mutaqabilaini al-muta'aqisaini. Jadi kalau tibak ini sama kan ya, artinya muqabalah juga, mutaqabilaini, menghadirkan dua pemaknaan atau dua hal yang bertolak belakang sebenarnya. Tapi bedanya apa dengan muqabalah? Kalau muqabalah yang berbedanya adalah jumlahnya, kalau tibak yang berbeda adalah lafaznya. Yang berbeda adalah lafaznya. Contoh di sini, nah itu dia, huwal awwalu wal akhiru. Al awwal wal akhir, wal zahiru wal batinu, gitu ya. Nah, itu ada kata-kata al-awwal wal akhir, al-zahir wal batin, itu cuma katanya saja kan. Tidak maknanya, tidak jumlahnya. Ittabi'u wa la tattabi'u. Ittabi'u wa la tattabi'u. Walahunna 'alaihinna. Walirrijali walahunna 'alaihinna. Bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna. Gitu. Wa may yudlil minha. Nah, makanya nanti dibagi ada dua, ada yang disebut tibaknya sebagai tibak tibak salaf sama tibak ijab gitu ya. Tibak yang positif atau tibak yang kategorinya adalah kategori negatif gitu. Kalau tibak yang positif contohnya ini. Walahunna atau huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin, itu tibaknya tibak positif ya. Kalau tibak yang negatif, contohnya adalah tadi itu, ittabi'u wa la tattabi'u. Itu juga dia dikatakan sebagai tibak negatif. Itu contoh dari tibak. Tapi kemudian tibak itu adalah cuma lafaznya saja, tidak masuk dalam kategori jumlahnya. Bisa dibedakan ya antara muqabalah dan tibak. Baik. Lalu
Tadi mura'atun nazar, nah mura'atun nadir itu kan memperhatikan pasangan. Ini berbeda tentunya. Dia kita lihat pasangannya apa gitu. Pasangan kata itu apa sih maknanya gitu. Kalau tadi kan bertolak belakang, kalau muqabalah itu gagasannya bertolak belakang, tibak juga gagasannya bertolak belakang, hanya saja beda antara lafaz dan jumlah. Kalau mura'atun nadir ini sebenarnya tawafuk, sama, kesesuaian maknanya. Tapi tentu kesesuaian maknanya ini bukan berarti kesesuaian lafaz dan pemaknaannya sama, tidak. Tapi keserasian dari sisi apanya ya, urutannya begitu. Ada kesesuaian, kecocokan, kesepakatan. Nah, ini disebutnya sebagai ittifaq atau kesesuaian. Contoh misalkan kata-kata as-sami' huwas sami'ul basir. Kenapa kata-kata as-sami' lalu kemudian digabungkan dengan kata-kata al-basir? Karena ada kesesuaian antara sami basir itu ya dua hal yang cocok, yang intisab, yang ittifaq gitu. Maka ketika dia digabungkan maka dikatakan sebagai mura'atun nadir, tidak cuma wa huwas sami', tidak. Tapi wa huwas sami'ul basir. As-sami' wal basir. Kalau wa huwas sami'ul alim, kira-kira itu apakah termasuk mura'atun nadir enggak? As-sami' sama al-alim. Mendengar dan maha mengetahui. Ya itu mungkin bukan mura'atun nadir ya, karena bukan pasangannya begitu. Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Itu juga mura'atun nadir. Ishtarawud dhalalah sama rabihat tijarah itu merupakan sebuah hal yang sesuai. Jadi penyebutannya ada pasangan dari maknanya. La tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latif al khabir. Ini juga kita lihat. La tudrikul absara itu al latif, yudrikul absara wal khabir. Nah, gitu. Itu kan juga kemudian mura'atun nadir. Jadi tidak ada sebuah gagasan yang bertolak belakang, tidak sesuai. Tapi kita lihat pasangannya saja. Pasangan dari setiap katanya. Baik, itu yang disebut sebagai mura'atun nadir ya. Lalu mubalaghah dan ini mubalaghah. Ya, tadi aja mubalaghah juga ya. Mubalaghah ini intinya kan hiperbola ya. Jadi bagaimana kemudian menghadirkan sebuah lafaz-lafaz atau makna-makna hiperbol. Contoh di sini misalkan lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, itu kan hiperbol ya. Terkesan bukan berlebihan, tapi terkesan itu ingin membuat sebuah kesan yang kesan yang mewah, kesan yang menakjubkan, mencengangkan. Nah, itu dia. Maka kemudian kalimat-kalimat itu kayak dibesar-besarkan, padahal ya tidak. Sebenarnya niatnya untuk takkid gitu ya, pemahaman bahwa hal ini itu begitu penting. Dan dalam mubalaghah itu tentu yang diinginkan adalah ada sebuah efek dari sebuah sesuatu. Ketika orang digambarkan hari kiamat, maka efeknya itu kan ketakutan tentang hari kiamat. Ketika dia takut hari kiamat, maka dia akan beribadah dengan baik lah, contohnya begitu. Itu mubalaghah. Atau ada kata-kata ta'kidul madah bima yushabbihu dzam. Tadi juga ada contoh itu ya. Ini masih muhassinat al-ma'nawiyah. Dia itu pujian, tapi kok mirip-mirip kayak azam ya. Azam itu cacian gitu. Tadi juga sudah dicontohkan. Di sini contoh misalkan qul ya ahlal kitab hal tantaqimuna minna illa amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qabl wa anna aktsarahum fasiqun. Nah, ini kan seakan-akan dia ingin meningkatkan, menekankan adanya pujian, tapi kok mirip-mirip kayak orang-orang yang dicela begitu ya. Nah, ini masuk dalam kategori hal tersebut. Masuk dalam kategori ta'kidul madah bima yushbihu dzam. Contoh misalkan ada lagi tadi ayatnya
kalian contoh ana apa? Ana afsah ya. Ana afsahul Arab baina anni min Quraisyin. Nah, itu kan tadi contohnya ya. Aku ini adalah orang Arab paling fasih, hanya saja aku ini orang Quraisy gitu ya. Hanya saja aku ini orang Quraisy. Jadi sebenarnya dia tuh pengen Nabi Muhammad tuh ingin memuji dirinya sendiri kan. Memuji bukan memuji diri sendiri, memuji orang Arab gitu, orang Quraisy. Tapi kok kayak apa ya? Kayak zam gitu ya. Kayak Nabi Muhammad tuh ingin menyindir atau mengatakan hal yang sebaliknya ketika dia bilang bahwa saya ini adalah orang Arab paling fasih, hanya saja aku dari Quraisy. Nah, itu gimana coba? Padahal kan maksudnya adalah saya dari Quraisy dan orang Quraisy itu adalah orang yang paling fasih. Jadi yushbih, menyerupai zam, menyerupai ungkapan-ungkapan yang sifatnya kayak celaan gitu. Atau yang tadi itu kuliah ahli kitab hal tanqimuna, kul katakanlah ya ahli kitab, wahai ahli kitab. Hal tantaqimun, apakah kamu memandang minna illa antantaqimuna minna, apakah kamu memandang kepada kami, nakoma itu kan kayak apa ya, orang yang berbuat salah gitu ya. Wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami ini adalah orang yang berbuat salah gitu. Illa an amanna billah, hanya dikarenakan gitu mungkin ya. Kami ini adalah orang yang beriman sama Allah dan juga beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Gitu. Jadi kan nyindir ya bahasanya ya. Dia pengen memuji dirinya. Orang-orang mukmin itu kan memuji dirinya bahwa kami ini orang yang beriman sama Allah dan beriman kepada apa yang diturunkan. Tapi kemudian ungkapannya seakan-akan menjadi cela gitu. Nah, itu yang disebut ta'kidul madah bima yushbihul dzam, dan contoh yang lain. Yang terakhir tadi kalian uslubul hakim ya. Ya, uslubul hakim jelas ya. Uslubul hakim tuh kayak ya ini dia. Mukhotob menerima jawaban yang tidak sesuai dengan harapannya, diberi jawaban yang tidak sesuai dengan pertanyaan, atau karena mutakalim mengalihkan perhatian mukhotob pada masalah yang seharusnya ditanyakan atau sesungguhnya diperhatikan. Contoh misalkan di sini ya namanya uslubul hakim. Al-hakim itu kan yang lebih bijaksana gitu. Jadi uslub ini dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengalihkan perhatian para mukhotob gitu. Seharusnya kamu nggak nanya ini loh, tapi ini yang seharusnya kamu pahami ya, itu maksud sepertinya begitu. Contoh misalkan yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad, madza yunfiqun, apa yang kemudian mereka harus infakkan. Qul ma anfaqtum min khairin. Katakanlah harta ma anfaqtum, apapun harta yang kamu infakkan, min khairin, dari falil walidaini, maka itu untuk orang tua, orang kerabat, wal yatama, dan anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin. Kan yang ditanya sebenarnya madza yunfiqun, apa yang harus diinfakkan. Tapi Al-Qur'an kemudian menjawab, bukan yang harus diinfakkan itu hartamu, mobilmu, rumahmu, atau apa tidak. Tapi apapun itu pokoknya gitu. Apapun itu pokoknya yang harus kamu keluarkan infaknya kepada anak-anak yatim, kerabat, dan lain sebagainya. Nah, itu kan berarti uslubul hakim namanya. Al-Quran memberikan sebuah jawaban itu tidak sesuai dengan pertanyaan yang diinginkan. Tapi bagaimanapun punya hikmah di sana. Jadi ini tidak terlalu urgen pertanyaan ini. Yang lebih urgen adalah ini ya. Gitu. Contoh lagi misalnya yas'alunaka 'anil ahillah, hilal, al-ahillah bulan ya. Dia bertanya tentang mereka bertanya tentang bulan. Qul hiya mawaqitu linnas, itu adalah petunjuk bagi waktu manusia dalam melaksanakan ibadah haji. Nah, gitu. Jadi kalau ditanya mahiyal hilal, al-hilal itu apa sih? Ahillah itu adalah ya perputaran bumi itu mungkin ya. Rotasi bumi yang hasilnya menghasilkan waktu-waktu periode dan lain sebagainya. Jawabannya seperti itu. Tapi jawabannya adalah lain. Jawaban yang ingin dengan Al-Quran adalah hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Karena ini yang lebih penting ketika kita berbicara tentang ahillah. Nah, itu dia. Itu uslubul hakim.
Yang lainnya insya Allah nanti bisa kalian pelajari di apa namanya di beberapa semester depan lah insya Allah. Baik, terus selanjutnya kalian tibak, salaf, muqabalah ya. Muqabalah bedanya sudah ada ya. Tadi muqabalah itu apa namanya gagasannya berbeda, tapi kemudian dia menggunakan jumlah. Kalau tibak berlawanan. Tibak ada dua kata yang berlawan dalam satu kalimat. Aiqadhan wa hum rukud. Oh, ini kalian begitu ya. Tibak ya. Aiqadha berlawan tapi tidak berbeda antara yang positif dan negatif. Kalau aiqadha sama rukud itu dia bedanya. Kalau tibak itu kan aiqadha itu bangun ya, rukud duduk ya, betul. Aiqadha dan rukud itu sama-sama bangun dan dan duduk gitu. Jadi dia tibak betul. Jadi yang dilihat adalah kata-kata aiqadha sama rukudnya. Dua hal yang bertolak belakang gagasannya itu, tapi kemudian yang dilihat hanya lafadznya saja. Tapi kalau kemudian muqabalah dia nggak ada jumlah satu sama lain, dia jumlah. Contoh tadi itu kayak apa? Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, gitu. Itu kan dua tapi kemudian jumlah. Terus husnul ta'lif. Ya, husnul ta'lif ya. Kalian belum husnul ta'lif ya. Husnul ta'lif. Semua segi husnul ta'lif di mana ya? Nggak masuk ke saya di sini. Husnul ta'lil kali. Tapi di sini husnul ta'lif ya. Husnul ta'lif. Dia masuk dalam kategori muhassinat al-ma'nawiyah. Husnul ta'lil, kok husnul ta'lif sih? Husnul ta'lil ya. Dia masuk dalam kategori apa? Muhassinat al-ma'nawiyah ya. Iya, husnul ta'lil betul. Jadi kadang-kadang lupa juga. Dulu banyak sekali. Yang kedua. Nggak saya masukin nanti. Iya, nggak saya masukin kalau setalil. Kalian bisa baca di makalah kalau begitu. Tapi contohnya apa namanya sudah sesuai. Ini ta'kidul madah bi masyhuril dzam sudah. Uslubul hakim juga sudah. Oke, tinggal husnul ta'lil berarti ya. Kalau muhassinat lafziyah mana ya tadi? Jinas ya. Jinas iktibas. Oke. Ini ya. Banyak sebenarnya ya.
jinas itu yang tadi arti wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'atin. As-sa'ah dan as-sa'ah di sini kan sama, jenisnya sama begitu ya. Ada empat bentuk hal yang sama yang bisa dilihat. Sama-sama urutan hurufnya, jumlah hurufnya sama. Tapi ada yang lain juga yang sama, tapi dia samanya dalam bentuk hal yang lain. Amrun, al-amnu, al-khauf, sama-sama masdar ya. Nah ini kan juga sama, berarti kategori jinas. Tapi dia ghairu tam, karena unsurnya itu tidak sama. Humazatil lumazah. Humazah sama lumazah. Sama-sama isim jamid ya. Humazah, lumazah. Yanhauna wa yanauna. Yanhauna wa yanauna, sama-sama bentuk fiil mudhari gitu ya. Jadi jenisnya sama tapi kemudian tidak tam, tidak sempurna seperti sa'ah sama sa'ah. La syahid, la syadid gitu ya. Kalau yang di sini coba saya tanya. Wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Yang mana jinasnya di sini? Anda bisa jawab nggak? Yang nadhirah sama Nadhirah. Nadhirah sama nadhirah ya. Betul. Nadhirah dan nadhirah ya. Nadhirah sama nadhirah. Nadhirah sama nadhirah. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afa mudha'afa tadi ya. Ad'afa mudha'afa. Nadhirah sama nadhirah ini kan sama-sama isim fa'il ya. Nadhirah isim fa'il. Ad'afa mudha'afa. Ad'afa mudha'afa. Ini juga dikatakan sebagai jinas. Tapi jinasnya itu isim maf'ul ya. La ta'kulur riba ad'afa mudha'afa. Jadi isim sama-sama istiqaq gitu ya. Sorof. Bentuk sorofnya sama gitu. Ad'af, dha'afa sama mudha'afa, tapi dia bedanya cuma wazannya saja. Wazan yang pertama dia ad'afun, dia masdar, mudha'afa lebih kepada isim maf'ul gitu ya. Ad'afam mudha'afa. Tapi dia memiliki sebuah jenis yang sama. Setidaknya istiqaqnya, perubahannya yang berbeda. Dari sama-sama kata-kata dha'ufa kan, tapi yang satu adha'afa, yang kedua mudha'afa. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakunu sawa. Mana kira-kira yang jinasnya di sini? Takfuru, kafaru. Nah, itu dia. Dia sama-sama kafaro ya. Tapi yang pertama itu pakai fiil mudhari, yang kedua pakai fiil madhi gitu ya. Ini ada perbedaan sama yang atas. Kalau yang atas sorry. Kalau yang atas yanhauna, yanauna gitu. Sama-sama fiil mudhari walaupun kemudian lafadznya berbeda gitu ya. Kalau yang ini lafadznya sama-sama dha'afa, sama-sama kafaro, tapi kemudian berbeda jenis istiqaqnya. Gitu ya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Mana kira-kira yang jinasnya di sini? Wajjahtu wajhiya. Ya betul. Wajjahtu wajhiya. Wajah di situ fi'il madhi ya. Kalau wajhun itu isim masdar ya. Masdar ya. Wajjahtu wajhun. Walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'aw wa hum yukhlaqun. Mana dia? Yakhluquna Yukhlaqun. Betul. Dari mana itu perbedaannya? Khalaqo. tapi sama-sama fiil mudhari, bedanya di itu Di Majhul dan maklum ya. maklum ya. Yakhluqu maklum ya, fiil maklum. Yukhlaq fiil majhul gitu ya. Baik. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Yang mana kira-kira jinasnya? Warham rahimin. Ayo, khalas. Irham itu apa? Fiil amr ya.
Sama ar-rahimin apa? Irham fil amr. Ar-rahimin fa'il. Isim fa'il. Ya. Irham tapi sama-sama rahima. Qul hasbiyallahu alaihi yatawakkal mutawakkilun, jelas ya. Yatawakkal mutawakkil. Fi'il mudhari dan isim fa'il itu jinas. Oke. Jadi dibedakan itu jinas. Tadi kan ada pertanyaan soal ini kan, mana dia termasuk jinas atau masuk di kategori saja gitu. Baik. Nah kalau saja ini tadi tawafukul fasilataini fil harfil akhir, definisinya jelas kok. Sama dua-duanya di dalam huruf akhirnya. Fiha sururum marfu'atun wa aqwabu mawdu'atun. Kira-kira fasilah nih, fasilah ya. Berarti kan ayat, potongan ayat. Mana kira-kira sajanya di sini? Marfu'ah mawdu'. Ya, khalas wa hakala. Wa najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Mana di sini saja nih? Hawa dan goa. Baik. Malakum la tarjunillahi wiqar wa qara wa qad khalaqakum atwara. Mana kira-kira sajanya? Waqara. Ya. Fi sidri makhdud wa talhim mamdud. Mana kira-kira saja? Makhdud. Mamdud. Wa innal fujjara la fi jahim, innal abrara la fi na'im. Jahim. Na'im. Na'im. Baik, sekarang saya tanya nih, Ketika kalian membuat atau meneliti kata ini, innal fujjara la fi jahim wa innal abrara la fi na'im. Kalian melihatnya kata jahim dan na'im. Mimnya sama ya dua-duanya, jadi fasilahnya sama ya. Baik. Itu kalian sebut sebagai saja. Baik. Tapi kalian kalau melihat ayat ini secara langsung, innal fujjara la fi jahim, innal abrara la fi na'im. Kira-kira dia mempunyai muhasinat yang lain nggak? Muhasinat ma'nawiyah ya, Pak? Iya, betul. Muhasinat ma'nawiyah. Yang mana ini muhasinat ma'nawiyah? Ini muqabalah. Muqabalah. Kenapa dia muqabalah? Penjelasannya yang menjelaskan ini apa? Makna yang membanding perbandingan pembanding berlawanan. Ya, baik. Iya. Jarlafim abrolafinaim. Gimana gagasannya gagasan berlawanan terus ya, yang berlawanan dan sebagai pembanding gitu Pak. Jadi terus kan dijelaskan wa innal fujjar la fi jahim. Yang fujar itu jahim, abror itu ya naim gitu Pak, kenikmatan. Baik. Nah, terus pertanyaannya, ada unsur tibaknya nggak di sini? Tadi kamu bilang ini muqabalah. Kenapa kamu bilang ini muqabalah bukan tibak? Soalnya kalau muqabalah kan kayak kalimat-kalimat gitu. Kayaknya fujar, fi jahim, abror, fi na'im. Kalau tibaknya kayaknya yang fujar, abror. Iya, baik. Pak. Baik, betul. Jadi dalam satu kalimat ini mengandung unsur apa saja? Coba kalau kalian lihatlah. Ayat ini mengandung apa saja? Unsur balaghahnya apa saja coba kalian lihat kira-kira. Dalam ayat ini wa innal fujjara la fi jahim innal abrara la fi na'im. Coba keluarkan unsur balaghahnya. Ada badi, muhasinat ma'nawiyah. Ini kalam khobari. Oke, betul kalam khobari. Top. Terus apa lagi? Kalam khobari. Berarti dari sisi ilmu ma'ani termasuk kalam khobari ya? Iya. Kalam khobari yang mana nih? Kalau misalnya itu. Kalam yang mana ya Pak kalam khobari? Yang talabi gitu ya? Ini nggak kira-kira? Oh iya, tuntutannya Pak. Ya ada penekanan lah, bukan tuntutan, ada penekanan gitu. Terus apa lagi? Di dalam ilmu badinya ada nggak? Ilmu bayannya ada nggak kira-kira? Bayan. Di bayannya ada nggak kira-kira? Apa ya? Ada apa nggak? Kalau nggak ada ya nggak sebut aja nggak ada. Gitu. Tapi kira-kira kan. dalam perspektif ilmu bayan ada nggak? Nggak ada ya. Apakah dia termasuk isti'arah? Apakah dia termasuk tasybih? Apa dia termasuk kinayah? Nggak kira-kira ya? Enggak. Nggak. Apakah majaz mursal? Apakah majaz akli?
lafi naim. Naim itu kira-kira pengertiannya naim itu surga atau kenikmatan maksudnya. Berarti pemaknaannya apa kira-kira nanti? Tapi masuk unsur bayan apa enggak gitu. Dia isti'arah misalkan. Naim itu kalau kemudian kita lihat di sini naim itu kenikmatan. Kenikmatan menggunakan makna aslinya enggak? Ada tasbih ya kira-kira gitu ya. Tapi ya itu bagaimana melihatnya tentu kita harus merujuk ke tafsir ya. Saya sendiri nggak berani untuk mengatakan ini bagian dari isti'arah tafsir karena lauk kita berbeda gitu. Maka yang pahami ini adalah orang-orang Arab sendiri gitu. Jadi para penafsir-penafsir itu yang lebih kuat lauknya. Hanya saja kita bisa subjektif mengambil kesimpulan karena kita punya teorinya gitu. Teorinya seperti ini gitu. Kalau kita jabarkan ternyata ayat ini sama dengan teori yang kita punya, ya nggak masalah dong, karena sesuai dengan teori gitu. Nah, itu ilmu bayannya. Nah, kalau ilmu badinya, apa saja coba? Hasinat maknawiyah. Terus. Muhammad maknawiyahnya mana? Apa namanya? Tabik sama muqabalah. Tibak kali. Tibak sama muqabalah. Kalau muqabalahnya mana? Muqabalahnya mana? Itu dua maknanya, Pak. Dua maknanya. Kalau yang tibaknya? Itu dua kata yang berhadapan. Berhadapan. Al-Fujjar, Al-Abrar, Jahim, Naim gitu ya. Baik. Terus apa lagi? Terus muhasinat lafziyah. Apa itu? Muhasinat lafziyahnya itu saja. Tadi maksudnya? Ini saja, kita ngomong saja kok. Saja ya. Yang mana saja ya? Sajanya itu yang lafi jahim, naim. Jahim, naim sama-sama mim gitu ya? Ya. Ya kalau ya begitu. Intinya begitu. Saya sudah bisa memahami itu. Jadi intinya adalah bagaimana kita melihat Al-Quran dalam banyak perspektif gitu. Melihat ayat dalam banyak perspektif. Bahkan itu baru perspektif balaghi. Kalau kalian perspektif nahwu shorof pasti kalian bisa menjabarkannya lagi. Wa itu harful atof, wawul atof atau wawul istinaf misalkan gitu. Kita nggak tahu ya, tapi nanti kita lihat. Inna apa inna? Harful taukid mabni al-fathi, al-fujjar, isim inna, mansub, wa alamat nasbih fathatun zatan fi ahwa hakada. Banyak figurnya. Belum lagi dalam pemaknaan yang lain. Baik, al-iqtibas sudah, al-iqtibas tadi sudah dijelaskan. Tarsi' raddul ajiz al-sadar wa hakala khalas. Ada pertanyaan lain enggak? Sepertinya sudah cukup. Saya kurang paham ya, silakan. Kenapa Samiul Basir dikatakan sesuai? Kenapa? Gimana, Kak? Yang tadi yang mura'atun nadir itu yang ittifaq. Bahwa Samiul Basir. Kenapa dikatakan sesuai? Cara mendeteksi kesesuaiannya itu gimana? Cara mendeteksi kesesuaian. Ya, saya ketika ditanya cara mendeteksi kesesuaian, saya bilang memang zauk lagi-lagi. Tapi tentu secara penalaran kita bisa menalarkan. As-sami' itu pasangannya apa sih, gitu kan ya? Namanya mura'atun nadir. An-nadir itu kan pasangan. Jadi melihat pasangan dari kata itu. Maka kita bisa lihat bahwa pasangan dari as-sami' ya pasti al-basir gitu. Maka kemudian ketika Allah menyambungkan antara huwas sami'ul basir itu apa namanya? Ada kesesuaian di sana. As-sami selalu disandingkan dengan melihat. Jadi mendengar selalu disandingkan dengan melihat. Kira-kira begitu, Mas? Sepertinya begitu gitu. Ketika orang melihat pasti selalu disandingkan dengan mendengar. Orang melihat disandingkan dengan berjalan, kira-kira pantas nggak ya? Enggak ya? Ya aja. Kalau huwas sami pasti al-basir. Atau ayat tadi apa? Ulaikal ladzina ishtarau dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Itu. Pasti mempunyai kesesuaian ya. Ada keserasian. Ada pasangannya gitu. Ketika berbicara tentang ishtarau dhalalata bil huda, mereka membeli kesesatan dengan petunjuk, maka kemudian ada pasangannya, yaitu apa? Famarobihat tijaratuhum, nggak akan beruntung menjagakan mereka, gitu ya. Jadi
Bagaimana cara mendeteksinya? Ya zauk sekali lagi. Yang bisa mendeteksi cuma zauk. Gitu sih Kak, jawaban saya sepertinya. Atau kalau contoh-contoh yang lain, contoh lain tadi seperti apa? Coba saya contohkan Muratun Nadir ya. Muratun Nadir. Saya bingung soalnya banyak sekali. Nah, ini dia nih. Muratun Nadir. Menggabungkan dalam satu ungkapan apa yang serasi antara dua hal atau lebih, bukan dengan metode tibak atau muqabalah, namun ittifaq, kesepakatan, dan tanasub, kesesuaian. Gitu ya. Wa huwa sami'ul basir, as-sami sama basir. Ishtarawud dhalalata robihat tijaratuhum. La tudrikul absaru, pasangannya apa? Al-latif. Dia yang kemudian tidak dapat dilihat oleh mata, maka dia al-latif dong. Yang halus gitu ya. Yudrikul absar al-khabir. Karena kemudian bisa melihat ke pandangan itu. Maka yudrikul absar al-khabir. Kalau la tudrikul absar berarti al-latif gitu ya Kak. Kira-kira seperti itu. Atau asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Coba. Kira-kira kalau kita lihat di sini ya coba. Kalian bisa analisa nggak? Mana yang mura'atun nadhir kira-kira? Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan bihusban. Hisab. Diperhitungkan ya. Wan najmu wasyajaru yasjudan, dan bintang dan pohon-pohon bersujud. Nah, maksudnya gimana coba? Mura'atun nadhirnya apa? Apa gimana? Asy-syamsu wal qamaru bihusbanin wan najmu wasyajaru yasjudan. Mana yang pasangannya kira-kira? Sama qamar. Sama Pak. Asy-syamsu sama al-qamar. Sama sebagai. Terus kalau asy-syamsu wal qamar itu mura'atun nadhir ya, asy-syamsu wal qamar. Terus an-najmu kenapa amak sajaru coba kira-kira? Yang kedua an-najmu wasyajaru termasuk mura'atun nadhir nggak kira-kira? An-najmu wasyajaru termasuk mura'atun nadhir nggak kira-kira? Iya, termasuk mura'atun nadhir. Ya disebutkan di sini kok. Kenapa kemudian an-najmu wasyajar? Kok bintang dan pohon-pohon? Ini kan matahari dan bulan, sesuai, sama ya. Ketika kita menyebutkan asy-syamsu wal qamar, itu dua hal yang pasangan, bihusban, diperhitungkan. Tapi kenapa kata an-najmu? An-najmu ini dalam pengertiannya tidak lalu tidak lalu diganti dengan kata yang lebih equal sebenarnya. Asyajar itu kan pohon-pohon, lebih equal sebenarnya an-nabat gitu ya. An-nabatu wasyajaru. Tapi Al-Quran tidak menggunakan kata an-nabat karena tidak lebih indah lah. Maka menggunakan kata an-najm. An-najm juga pengertiannya banyak yang diartikan kan tinggi, tumbuh-tumbuhan gitu. Jadi semacam tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan yang berbatang tinggi gitu. Itu pengertiannya. Maka di sini an-najmu wasyajaru juga termasuk bagian dari mura'atun nadhir. Mura'atun nadhir. Dan kita lihat di sini bihusban wan najmu yasjudan. Kira-kira apa lagi selain mura'atun nadhir di sini? Ada ayat apa? Ada unsur balaghah apa?
Unsur balaghahnya apa ini? Bihusban sama yasjudan apa? Unsur balaghahnya? Oh, itu saja. Saja. Kalau sohakala. Gitu ya, Kak. Jadi pertanyaan Kak Juwita apa? Kak Juwairiyah, bagaimana melihatnya? Ya nalar sih, Kak, sebenarnya. Prosesnya nalar saja. Dia pasangan, ya pasangan yang biasa kita lihat lah. Kalau ada dikatakan Rijal sama An-Nisa, ya berarti dua pasangan ini kan. Sami wal Basir, Asy-Syams wal Qamar. Begitu. Bapak, ada pertanyaan lagi? Berarti kalau yang siap. itu huruf akhirnya nggak harus selalu berharokat sama ya Pak? Intinya sama aja hurufnya, tapi nggak harus sama harokatnya. Gimana Kak? Sorry. Gimana? Tanyaannya? Kalau yang saja itu intinya sama hurufnya doang ya Bapak, walaupun nggak sama harokatnya. Oke. Walaupun tidak sama harokatnya. Oke. Kan definisinya jelas ya Kak. Definisinya tadi jelas. Coba. Tawafukul fasilataini fil harfil akhir gitu ya. Definisinya jelas ya Kak. Jadi meskipun dia kemudian harokatnya berbeda, tapi kalau ininya sama, yang penting dia fasilah ya. Yang penting dia itu kata yang memisahkan. Yang penting bisa ayat ini dengan ayat yang ini dengan huruf yang sama. Fil harfil akhir. Maka sama. Gitu ya. Nah, kalau ya bihusbanin sama yasjudan kan dipotong ya. Asy-syamsu wal qamar bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Jadi bunyinya akhirnya juga memiliki keindahan. Maka disebut saja dong. Apalagi kalau bukan saja. Masa muqabalah bihusban sama yasjudan emang dua hal bertentangan kan? Enggak. Apa atibak? Enggak juga. Gitu. Atibak juga lihat katanya kan enggak. Maka dia disebut sebagai as-saja. Meskipun tidak berharokat sama, tapi bunyinya sama nggak? Sama, ya sudah. Gitu. Dua halnya sama. Gitu ya, Kak? Ada lagi? Kak Sofianuha biasa di Makkah Madinah, sekarang lagi di perpustakaan orang. Mana Kak Sofanya? Kalau Kak Zulfa Amalina sekarang ini udah hampir nggak kelihatan semuanya. Kalau Kak Zulfa Amalina udah hampir sekarang udah nggak kelihatan mukanya. Kemarin cuma dikit sekarang semuanya nggak kelihatan, udah kayak lagi di dalam kabut. Iya, lagi di langit ya Pak. Iya, langit. Iya sudah. Ada pertanyaan lagi? Iya, silakan ditanyakan. Dan Badi ini berarti menjadi akhir dari sub di Balaghah ya. Meskipun masih banyak sebenarnya, tapi ya di semester 7 itu Badi itu ada 3 pertemuan. Maka saya punya 3 slide. Dan kalau cuma 1 slide kayaknya terlalu sedikit. Satu pertemuan terlalu sedikit. Ya mudah-mudahan ada kesempatan untuk bisa dibahas. Kalaupun tidak, ya kan nanti bisa mempelajari lagi lah apa itu Badi. Tapi setidaknya muhasilat lafziyah sama ma'nawiyah kategorinya seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Kawildatul Ainiyah ada pertanyaan? Nanti Kakak kalau di Kalimantan mungkin ada perlombaan mentakhrij Badi. Jadi lombanya mengeluarkan semua unsur-unsur balaghah dalam Al-Quran. Apakah slide ini akan bisa? Siap. Saya sebenarnya kalau kemudian slide ini saya share, itu kalian nanti pas di semester 7 banyak ngambil makalah dari ini saya dong. Tapi nggak apa-apa juga, nggak masalah. Nanti saya share, gampang. Nah, kalau di semester 7 ketemu saya, berarti ya cuma contoh-contohnya dibanyakin. Ada pertanyaan?
Cukup insya Cukup? Oke. Allah. 11-23. Oke. Siap. Sekarang ada 30 orang yang nggak masuk. Berapa orang? Banyak ya? Ya udah nggak apa. Nanti kita UAS di habis Lebaran ya. Siap ya? Siap Bapak, insya Allah. Oke, siap. Ya. Apa? Gimana? UASnya. Gimana Kak? UASnya kayak gimana? UASnya kayak gimana ya? Enaknya kayak gimana ya Kak? Syafahi. Kayak tadi itu kayaknya enak jawabannya ya. Ini termasuk unsur balaghah apa gitu. Coba akhrij min hadhil ayah ma tunasibu al-badi' wal ma'ani wal bayan gitu kali ya. Coba keluarkan dari ayat ini, saya kasih 10 ayat misalkan. 10 ayat Al-Qur'an saya kasih, coba keluarkan semua unsur-unsur balaghah dalam ayat ini gitu kali ya. Enak kayak begitu kali soalnya ya. Tapi syafahi. Bapak kebanyakan ayatnya mau pas 10. Enggak. Ya, nanti kita lihatlah. Pokoknya kamu pelajari dulu aja hal-hal yang terkait dengan balaghah. Kalau sekarang saya saya kasih tahu, nanti nggak belajar lagi. Intinya kan belajar lah. Baca-baca dulu aja. Nggak usah dihafalin, santai. Difahami saja, oh ini termasuk kategori ini, termasuk kategori ini. Gitu ya. Atau ya mungkin seperti kemarin itu, kasih contoh. Saya kasih contoh dari setiap kaidah-kaidah itu, kasih contoh 5 lah. Gitu. Kita udah belajar berapa sih kemarin? Di Ma'ani ya. Ma'ani badi kan ya. Bayan kan sudah waktu semester 1. Semester 1. Pertengahan itu. Sebelum UTS itu kan sudah. Berarti yang kategorinya yang badi saja kan, bayan sama badi. Ma'ani sama badi. Itu semua kaidahnya kalian kasih contoh aja 5 udah beres sudah. Gitu dong. Sama jelasin aja. Kira-kira begitu. Iya, Bapak. Kalau ada 15, satu contohnya ada 5, berarti udah 75. 75 contoh. Dijelasin. Ada 20 lembar kali UAS. 20 sampai 30 lembar lah kira-kira. Iya lah. Ya gitu dulu deh. Gitu ya. Baik, Bapak. Baik, terima kasih. Selamat liburan Lebaran. Nanti kita bertemu lagi pasca Lebaran ya, seminggu setelah Lebaran lah. Kita bertemu lagi. Dan ini di akhir kita kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi silahkan ditanyakan. Tapi kita nanti bertemu lagi untuk untuk UAS insyaallah. Taqabbalallahu minni wa minkum. Siyamana wa siyamakum. Kullu aam wa antum bi khair. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Banyak Bapak, sehat-sehat. Mohon maaf lahir batin, Bapak. Lahir batin ya, Pak. Bapak, salam bulan. Iya, insyaallah.